Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang saya hormati, pertama-tama saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kerahmatan, kelonggaran, umur yang panjang, yang barokah. Perkenankanlah saya menyampaikan ayat-ayat dari Al-Hadis mengenai tentang Allah menciptakan surga dan neraka. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, yang pertama kali untuk melihat surga dan nerakanya Allah yaitu malaikat Jibril. Di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan mengenai malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk melihat surga dan neraka. Yang isinya hadis saya bacakan. Haddatsana Abdah ibnu Sulaiman an Muhammad ibni Amr wa haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya membacakan haddatsana ini perawi hadis. Jadi kalau diartikan itu haddatsana menceritai padaku Tirmidzi siapa Abdah, namanya Abdah. Abdah itu ibnu Sulaiman, anak laki-lakinya Sulaiman. Lah Abdah anak laki-lakinya Sulaiman itu mendengar hadis dari Muhammad ibnu Amr, dari Muhammad anak laki-lakinya Amr. Wa hadatsana, dan menceritakan padaku Muhammad ibni Amr, diceritai hadis itu Abu Salamah dari Abu Salamah. Lah Abu Salamah ini dapat hadis an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Lah Abu Hurairah itu mendengar hadis an Rasulullah dari Rasulullah langsung. Kalau diartikan hadasana Abdah ibnu Sulaiman an Muhammad ibni Amr, yaitu artinya seperti itu. Ini perawi hadis. Jadi hadisnya itu ini namanya isnad. Al-isnadu minad-din. Kalau di dalam hadis lain itu dijelaskan isnad itu sebagian daripada agama. Jadi isnad ini penting karena ini dari guru ke guru. Nabi menyampaikan hadis ini ke Abu Hurairah, Abu Hurairah diterima oleh Abu Salamah, Abu Salamah diturunkan lagi oleh Muhammad ibni Amr, Muhammad ibni Amr ini diturunkan lagi ilmunya ini kepada Abdah ibnu Sulaiman. Abdah Sulaiman ini diterima lagi, diturunkan lagi ilmunya kepada Tirmidzi. Terus seperti itu. Nah, ini hadisnya Tirmidzi, maka diceritakanlah seperti itu. Al-isnadu minad-din laula isnad mangkola sa'a wa sa'a. Di dalam hadis lain dijelaskan seperti itu. Isnad itu sebagian dari agama. Seandainya tidak ada isnad, laula isnad mangkola sa'a wa sa'a. Orang itu mengatakan sekehendak dia. Bukan hadis dikatakan hadis. Itu. Tapi kalau ada hadasana ini, nggak mungkin orang membohongi. Karena itu perawi hadis langsung. Hadisnya itu hadis Tirmidzi. Kalau nggak percaya buka aja hadisnya. Yang sudah saya sampaikan yang lalu-lalu itu semua dari hadis. Buka aja hadis Bukharinya, Muslimnya, Ibnu Majahnya, Nasainya, Tirmidzinya. Nah, itu dibuka. Itu pasti ada di situ. Nah, itulah. Maka kita supaya bisa membedakan mana yang hadis dan mana yang tidak, itu harus hati-hati. Ini saya jelaskan sedikit. Yang kemarin saya belum pernah jelaskan seperti ini. Dan ini saya jelaskan. Ini mengenai ciptaan Allah tentang surga. Kalau bersabda Nabi, lama khalaqo, ketika menciptakan siapa Allah, Allah al jannata pada surga, wan naro pada neraka. Arsalah, maka mengutus siapa Allah Jibril pada malaikat Jibril ilal jannati, kepada surga. Jibril, lihatlah surgaku. Ketika Allah menciptakan surga neraka, Allah menyuruh malaikat Jibril disuruh melihat surganya. Faqala, maka berfirman siapa, undur, melihatlah Jibril ilaiha, pada surgaku. Wa ilama, dan pada apa-apa dan itu yang menyediakan aku li ahliya, bagi ahlinya surga, fiha, di dalam surga. Saya menciptakan surga, Jibril, lihatlah surgaku yang saya buat, yang saya ciptakan, dan seisinya sedia yang saya sediakan
di dalam surga itu, lihatlah semua apa isinya di dalam surga itu. Kalau maka berkata siapa Nabi, faja'aha maka datang siapa malaikat Jibril pada surga, wa nadhara maka melihat siapa Jibril ilaiha pada surga, wa ilama dan pada apa-apa a'adallah yang telah menyediakan siapa Allah li ahliha pada ahlinya surga fiha di dalam surga. Ketika malaikat Jibril berangkat melihat surga, sudah dilihat semua. Allah maka berkata siapa Nabi, faraja maka kembali siapa Jibril ilaihi pada Allah. Allah maka berkata siapa Jibril, fawa izzatika maka demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u tidak mendengar aku biha di dalam surga akadun seseorang illa kecuali dakhalah masuk siapa orang pada surga. Ya Allah, ketika saya melihat surgamu, surga itu sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak ada di dunia itu ada di surga. Sesuatu yang belum dilihat orang di surga ada. Sesuatu yang belum diangan-angan orang manusia di dunia di situ ada. Sesuatu yang belum dilihat mata oleh manusia di surgamu ada. Sesuatu yang belum didengar dan sesuatu yang belum dilihat dan sesuatu yang belum diangan-angan itu lebih daripada kehidupan dunia, lebih besar lagi, lebih pol lagi. Surga itu adalah rumah yang dikerowoki, yang diukir. Apalagi di situ ada makanan-makanan, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Bidadari-bidadari yang kau siapkan, kau sediakan untuk ahlinya surga sangat luar biasa. Pasti semua manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam surga semua, ya Allah. Itu keterangannya Jibril ketika melihat surga dan apa-apa yang disediakan Allah di dalam surga. Yaudah kalau gitu fa'amara maka perintah lagi siapa Allah biha dengan Jibril. Sekarang Jibril, surga ini saya tutup. Fakhaffat bima karihi, artinya sesuatu yang membencikan. Wa khafatil jannati bima karihi. Jalannya untuk masuk ke dalam surga dikelilingi dengan sesuatu yang membencikan. Malah akhirnya berfirman siapa Allah, irji kembalilah engkau ilaiha pada surga. Kembalilah Jibril pada surga. Fangdur lihatlah surgaku. Yang kedua kali ilama dan pada apa-apa datu yang menyediakan aku li ahliha bagi ahlinya surga biha di dalam surga. Dan sekarang kembalilah lagi ke surga. Apa penglihatanmu yang kedua tentang surga yang sudah saya kelilingan dengan sesuatu yang membencikan? Faqala maka bersabda Nabi, faraja maka kembali siapa Jibril ilaiha pada surga, wa ina ketika itu ya surga qad khaffat bima kariha, sungguh-sungguh dikelilingi dengan sesuatu yang membencikan. Faraja maka kembali siapa Jibril ilaihi pada Allah. Faqala maka berkata siapa Jibril, wa izzatika maka demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khiftu sungguh khawatir aku Allah yadkhulha tidak akan masuk ke dalam surga ahadun seorang pun, satu orang pun ya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam surga ya Allah, karena saking susahnya masuk ke dalam surga, dikelilingi sesuatu yang membencikan. Mau sholat masih capek, mau masih ngantuk, mau pergi pengajian masih capek karena kerja, disuruh sedekah bangun masjid sayang uangnya nanti berkurang, disuruh membantu anak yatim sayang untuk makan sendiri saja bisa ke restoran, disuruh bangun sarana-sarana ibadah sayang, dan lain-lain sebagainya, sehingga orang tersebut tidak akan mampu masuk ke dalam surga saking susahnya masuk ke dalam surga. Tuh ketika Allah menciptakan surga dan menyuruh malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah itu Allah berfirman siapa Allah, idhab pergilah ilan hari pada nerakaku. Jibril ya, kalau sudah melihat surga sampai kedua kali, sekarang lihatlah surga. Fangdur, lihatlah ilaihi pada nerakaku. Sekarang ganti lihat neraka. Fangdur maka melihat siapa Jibril ilaihi pada neraka, wa ilama dan pada apa-apa datu yang telah menyediakan siapa Allah li ahliha bagi ahlinya neraka fiha di dalam neraka. Fa'idha ketika itu hiya neraka tarkabu menyala-nyala. Apa neraka? Naik apinya neraka. Apinya itu menyala-nyala ke atas, ba'duha sebagian neraka, ba'dan pada sebagian. Jadi neraka itu lautan api yang sangat dahsyat. Kalau di dalam hadis lain itu dijelaskan api dunia itu 1/70-nya api neraka. 1/7
1/70-nya api neraka, api dunia itu untuk membakar besi di Cilegon itu sudah hancur lebur. Itu 1/70-nya. Apalagi api neraka itu nanti dipulkan seperti apa? Faraja'a, maka kembali siapa? Jibril ilaihi, pada Allah. Fakola, maka berkata Jibril, fa'izzatika, demi kemuliaan engkau Allah, la yasma'u, tidak mendengar aku. Maksudnya tidak mungkin biha, dengan neraka, masuk ke dalam neraka siapa? Ahadun, seorang pun, fayadkhulaha, masuk siapa orang pada neraka. Seorang pun tidak akan mau masuk ke dalam neraka. Ya Allah, saya melihat nerakamu seperti itu, karena neraka itu benar-benar tempatnya siksaan yang sangat luar biasa, tempatnya penderitaan yang sangat pol sekali. Di dalam Al-Quran aja dijelaskan, kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyaduhul adab. Kullama najidat, ketika melocot apa juluduhum, kulit-kulit mereka, badalnahum, maka mengganti siapa Allah juludan pada kulit ghairuha, selain kulit yang melupas itu. Tujuannya liyaduhul adab, supaya meresahkan pada siksa. Jadi ketika kulit-kulit yang dibakar oleh neraka itu terkelupas, itu nanti oleh Allah diganti dengan kulit baru terus menerus. Itu siksaannya Allah seperti itu. Nah, di dalam neraka itu ya mutu, wilayahnya tidak hidup dan tidak mati, terus sampai gak ada batasannya. Kalau masih ada batasannya enak, gak ada batasannya. Kalau orang nanti dimasukkan ke dalam neraka itu seperti itu, karena masuk ke dalam apinya itu, api dunia itu 1/70-nya api neraka. Fa'amar, maka perintah siapa Allah biha, dengan Jibril. Yaudah, saya perintah lagi, kamu pergilah ke nerakaku. Dan neraka ini sekarang saya kelilingi, wa khaufatin nari bisawat. Neraka dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Fakola, maka berkata siapa Nabi, bersabda Nabi, irji, maka kembali siapa? Jibril ilaiha, pada neraka. Faraja, maka kembali siapa? Jibril ilaiha, pada neraka. Fakola, maka berkata siapa? Jibril, fa'izzatika, maka demi kemuliaanmu Allah, laqad khasyitu, sungguh khawatir aku, alayan jua, jika tidak mampu, tidak selamat, siapa ahadun, seorang pun tidak akan selamat, ilah kecuali dakhala, masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ketika saya melihat nerakamu yang kedua, setelah engkau mengatakan wa khaufatin nari bisawat, maka neraka itu jalannya untuk masuk ke dalam neraka itu sangat gampang sekali. Ya Allah, sangat gampang banget, sehingga manusia-manusia nanti banyak yang masuk ke dalam neraka karena saking gampangnya masuk ke dalam neraka. Lewat minum-minuman keras, lewat judi, lewat mabuk-mabukan, ke diskotik, adu jago, main perempuan yang bukan miliknya, kalau Jawanya itu lonte kan gitu. Terus main gaple pakai duit dan lain sebagainya yang menyenangkan itu semua ada di situ. Sehingga orang itu nanti, manusia-manusia itu dengan kesenangan itu, orang akan masuk ke dalam neraka itu gampang lewat itu. Ya Allah, maka saya menyaksikan neraka itu nanti banyak orang yang terjerumus masuk ke dalam neraka karena saking gampangnya untuk masuk ke dalam neraka. Korupsi yang bukan haknya diambil, dikorupsi dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang menyenangkan itu loh, itulah jalannya untuk masuk ke dalam neraka. Maka saya meyakini bahwa neraka itu nanti orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Satu pun tidak ada yang selamat kecuali yang memberi rahmat. Karena di dalam hadis lain juga dijelaskan oleh Allah, Nabi Adam saja dipanggil yang isinya qala, berfirman siapa Allah, ya Adam, hai Adam, labbaik. Qala, menjawab Adam, labbaik, ya Allah, saya datang sa'adaika, dengan kemuliaan ya Allah, fiyadai, di dalam kemuliaanmu ya Allah. Kalau berfirman siapa Allah pada Adam, hai Adam, fakhruj, keluarkanlah baksanar, utusan ke neraka. Kalau menjawab siapa Adam, kan berapa? Kalau menjawab siapa Allah, berfirman siapa Allah, fikuli alfin, di dalam tiap 1000 orang, tis'ami'atan yang 900, watis ina dan 90, watis atan dan 999 ikut baksanar, utusan ke neraka. Jadi di dalam tiap 1000 ya Adam, umatmu itu masukkan ke dalam neraka yang 999, yang satu masuk ke dalam surga. Itu Allah di hadis qudsi itu sudah mengatakan, berfirman seperti itu. Jadi dengan
ciptaan Allah surga dan neraka ini pas, bahwa kata Jibril itu tidak bisa masuk ke dalam surga, banyak masuk ke dalam nerakanya, karena jalannya untuk masuk ke dalam neraka lebih gampang, lebih mudah, dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. 1:1999 diambil 1. Itu di dalam hadis qudsi itu dijelaskan seperti itu. Maka kita akan kemana nanti, kan gitu, akan di mana nanti. Maka mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara kaum muslimin yang ada di seluruh tanah air mendengarkan ini, cipta Allah ini, ayat-ayat ini, nanti akan jelas, insya Allah jelas, akan saya keluarkan semua perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau mau mengikuti akan mengetahui bagaimana kita akan berbuat nanti seperti itu. Jadi kalau ayat-ayat yang saya sampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk orang lain, maka ya sampaikanlah kepada orang lain yang belum mendengar, sehingga orang bisa mendengar, setelah mendengar bisa mengamalkan, setelah mengamalkan bapak ibu mendapat pahala seperti apa yang diamalkan orang yang beramal. Dan saya juga seperti itu, saya ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan apa yang saya sampaikan, apabila ibu-ibu bapak yang mendengarkan bisa mengamalkan sesuatu perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan kekhilafan dalam penyampaian saya, kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.